Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Sport, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Baik, pagi ini saya akan coba membahas kembali kasus Subang. Tapi seperti biasa, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan sahabat yang sudah subscribe dan menonton di channel YouTube saya. Tentunya semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan rizki yang banyak, yang barokah dan berlimpah. Amin, amin ya robbal alamin. Dan mari kita doakan sama-sama saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, yang sedang sakit. Semoga Allah mengangkat musibah dan sakitnya. Amin, amin, amin. Dan juga kita doakan almarhumah Ibu Tuti dan Amelia dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin. Dan kita doakan juga karena saya warga Jawa Barat, Bapak Gubernur, Bapak Ridwan Kamil sedang ditimpa musibah, anaknya sampai sekarang belum diketemukan di aliran sungai di arah Swiss. Semoga bisa cepat diketemukan keberadaan daripada putra daripada Pak Ridwan Kamil. Amin, amin, amin. Juga kita support kepolisian Indonesia dan juga tentunya kepolisian Jawa Barat. Semoga bisa mengungkap kasus ini dengan cepat dan bisa terungkap. Amin. Baik, kembali lagi. Sekali lagi ini bukan menggoreng ya, tidak menggoreng, tetapi memang kan ada hal yang memang jadi penasaran untuk dibahas. Kenapa sih kok sekarang Kang Freddy membahas Kang Yoris lagi? Sebenarnya begini, kan ya karena kan kita lagi membahas kasus Subang ya. Jadi kasus Subang itu kan sudah 9 bulan lebih nih. Maka kita kan kalau ada hal-hal yang bersifatnya celah, ada celah yang sifatnya misalkan mengarah, ya kita coba untuk sedikit teliti dan analisa, kan begitu ya kawan. Jadi bukan tidak ada menggoreng, sekali lagi ya. Jadi menggoreng biar matang ya segala macam, nggak ada. Tapi ini memang sifatnya adalah apakah mungkin ada celah di sini gitu. Ya akan coba kalau kita lihat almarhumah dan keluarga. Kedua almarhumah itu mempunyai suami, mempunyai anak. Ya. Jadi kalau keluarganya ya, kalau keluarga intinya itu ada almarhumah Ibu Tuti, ada almarhumah Amelia. Ibu Tuti punya suami, Pak Yosef. Ibu Tuti punya anak, Kang Yoris. Ya. Jadi 4 keluarga inti. Kang Yoris sudah punya istri, yaitu Teh Yanti, ya. Dan ini keluarga inti, ya. Kalau kita lihat bicara masalah yayasan itu adalah dibangun oleh Pak Yosef. Mohon maaf. Dibangun oleh Pak Yosef. Ya. Kemudian sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjut. Yayasan dibangun oleh Pak Yosef. Ya. Dan dikelola langsung oleh awal-awalnya dengan Pak Yosef ya. Kemudian ada Pak Yosef ada istri muda yaitu Ibu Mimin. Dan Ibu Mimin ikut serta dalam pembangunan yayasan. Nah, intinya di dalam organisasi itu adalah yang mengelola Ibu Tuti almarhumah, termasuk juga Amelia, dan Kang Yoris, artinya itu keluarga inti. Dulu pernah Ibu Mimin ikut mengelola yayasan, tapi sebagai bendahara ya, kita tahu di media itu semua, dan akhirnya diganti oleh Teh Amel, karena informasi yang kita dapat di media bahwa kerja daripada Ibu Mimin tidak menurut Kang Yoris ya, bahwa tidak
eh, ya tidak sesuai dengan yang diharapkan sehingga diganti oleh Teh Amel. Oke lah. Jadi intinya lagi bahwa yayasan itu adalah keluarga intinya adalah Pak Yosep, almarhumah Ibu Tuti, almarhumah Amelia, dan Yoris. 4 orang keluarga inti ya. Nah, tentunya kalau keluarga intinya ini yang mengelola, maka pada saat kedua almarhumah hidup, itu mereka saling berkesinambungan dan saling memberikan backup. Walaupun memang pada akhir-akhirnya kita ketahui bahwa Pak Yosep itu tidak digaji ya. Seperti jadi tidak mendapatkan penghasilan dari yayasan tersebut. Nah, sekarang pertanyaan begini, mengenai yayasan. Apa sih sebenarnya yayasan ini? Menghasilkan apa sih yayasan ini? Apakah yayasan ini menghasilkan profit, menghasilkan uang? Nah, ini pertanyaannya kan gitu ya. Padahal sebenarnya kalau yang kita ketahui bahwa yayasan itu adalah suatu pembentukan suatu produk ya, sehingga memunculkan dana dari pemerintah. Dan dana pemerintah itu dialokasikan sepenuhnya untuk pembangunan dan kelancaran operasional dari suatu produk tersebut ya. Itu misalkan pendidikan dan lain sebagainya produk tersebut ya. Nah, apakah dari sebuah yayasan ini menghasilkan profit buat personelnya? Nah, ini kan jadi pertanyaan. Jika memang misalkan ya, misalkan ada hal yang menjadikan masukan buat pengelola di sana, apakah tidak memancing orang di luar untuk ikut cemburu, tidak memancing orang di luar untuk ikut pengen merasakan daripada hasil dari tersebut. Tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang cemburu. Tidak menutup kemungkinan ada beberapa orang yang syirik. Dan tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang memang ingin merasakan hasil. Mungkin juga pemikiran awal bahwa yayasan itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena dia memang profitnya, tidak menghasilkan profit. Karena dia betul-betul yayasan yang diberikan oleh pemerintah dananya untuk operasional dan pembangunan daripada produk tersebut. Ya. Tetapi mungkin kesininya dirasakan mungkin ya bisa memberikan kesejahteraan buat anggota. Mungkin bisa sih seperti itu. Sehingga ya itu tadi lagi memunculkan ada rasa cemburu dari orang lain ya, orang di luar yang mungkin tidak merasakan hal atau tidak mungkin kalau bahasa itu tidak ikut merasakan hasil daripada yayasan tersebut. Ya. Ya itu mungkin saja, bisa saja terjadi seperti itu. Ya. Nah, sekarang pertanyaan gini. Apakah mungkin kalau orang yang cemburu, orang yang sakit hati, bukan sakit hati, orang yang sirik terhadap orang yang terhadap yayasan tersebut, tentunya kalau secara logika kita berpikir, itu tidak mungkin orang jauh. Ya, saya merasa cemburu. Saya orang Cimahi ya. Saya merasa cemburu dengan keberadaan yayasan karena mereka menghasilkan uang. Nggak mungkin secara logika saya orang jauh. Ya, janganlah saya yang jauh, yang di Cimahi, Bang Jack misalkan, contoh, ikut cemburu dan syirik terhadap yayasan, secara logika nggak mungkin. Tentunya pastilah orang-orang dekat ya, secara logika kan begitu kan ya. Orang dekat yang punya hubungan emosional tentunya ada keterikatan, mungkin bisa seperti itu ya. Apalagi kan waktunya berlangsung lama ya, melihat kok pengurus mempunyai mobil yang mewah ya,
mobil Alphard, coba bayangkan. Kemudian muncul lagi mobil Yaris. Bagaimana tidak mengundang kecemburuan nantinya? Bagaimana tidak mengundang kesirikan? Tentunya orang-orang yang terdekat. Ya, kan kita analogi seperti itu ya. Analogi kan seperti itu. Orang yang mempunyai hubungan emosional pastinya. Ada kecemburuan, ada kesirikan. Lain halnya kalau misalkan ya, sekali lagi, ini kan bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi kecemburuan. Bisa saja terjadi kesirikan terhadap orang-orang yang dekat. Bisa saja terjadi. Ya, bisa juga tidak terjadi. Orang mereka tidak akan syirik kalau misalkan ya hasil yang didapat misalkan hasil dapat dibagikan bareng-bareng sama-sama rata-rata kayak gitu mungkin bisa saja tidak. Kalau ikut merasakan, mencicipi seperti itu ya. Tapi kan kita tidak tahu apakah yang terjadi di sana operasional seperti apa, kan kita tidak tahu. Tetapi ya itu masalahnya adalah apakah ada kecemburuan sosial di sini apa tidak. Nah, kembali lagi hubungannya tadi dengan awal adalah kenapa sih Kang Freddy membahas terus Kang Yoris? Ya, membahas terus Kang Yoris. Jadi begini, dari postingan-postingan Kang Yoris yang disampaikan, yang kemarin saya sampaikan kemarin, ya, itu postingan di mana di status WA itu ada kata-kata mereka pada saat Yoris membenahi yayasan, ya, Kang Yoris menyinggung kata-kata daripada mereka. 1, 2, 3 status mengatakan pada saat Yoris membangun sekolah, tetapi mereka bla bla bla. Pada saat Yoris membenahi yayasan, tetapi mereka bla bla bla. Nah, tentunya mereka-mereka ini adalah yang memang harus kita tahu, tanya-tanya kepada Kang Yoris. Ini juga jadi pertanyaan, ya. Dan ini penting sebenarnya. Mereka ini siapa yang dikeluhkan oleh Kang Yoris? Kan seperti itu, ya. Nah, kembali lagi kalau misalkan disebutkan di sana adalah mereka, pertanyaannya apakah ada hubungannya mereka yang memang mereka merasa cemburu, mereka merasa sirik terhadap yayasan tersebut. Kalau tadi saya berkata di awal bahwa keluarga inti yaitu adanya Ibu Tuti, almarhumah Aminah, Pak Yosep, dan Kang Yoris. Pada saat ada keluarga inti maka ini ada kekuatan. Nah, pada saat almarhum tidak ada, kedua almarhum, berarti kekuatan ini tinggal dua, yaitu kekuatan Yosep dan kekuatan Yoris. Dengan kekuatan Yosep dan kekuatan Yoris. Pertanyaannya, apakah sanggup mereka berdua untuk melanjutkan yayasan dengan dua kekuatan ini? Pertanyaan itu, apakah sanggup mereka berdua membangun yayasan dengan kekuatan mereka berdua, yaitu Pak Yosep dan Kang Yoris? Tentu jawabannya, kenapa tidak? Tetapi ya tadi, karena tadi kan bersama berempat, punya kekuatan dari almarhumah Ibu Tuti sehingga menjadi kuat yayasan itu. Tapi dengan tidak adanya mereka, kekuatan ini menjadi pincang. Ya. Maka tidak menutup kemungkinan ada celah-celah di luar sana yang mencoba untuk masuk ke dalam celah yayasan ini. Karena kekuatannya sekarang sudah tumpul, yaitu kekuatan Pak Yosep dan kekuatannya Yoris, tinggal berdua. Apalagi sekarang Yoris mulai, kalau kita lihat di postingan-postingan, sudah mulai menampakkan kegelisahan, menampakkan keraguan, menampakkan hal-hal yang sifatnya ada seperti ada orang yang memang mencoba menghalangi Yoris kalau kita lihat gitu ya. Karena di sana disebutkannya mereka, berarti 1, 2, 3. Mereka menyuruh Yoris membenahi yayasan. Tetapi
mereka begini. Nah, itu ya, yang postingan saya kemarin yang diperlihatkan dari postingan Yoris. Nah, apakah memang ini nantinya berkaitan dengan kasus Subang ini? Adalah celahnya ada dari sini. Semakin terlihat sebenarnya celah-celah retak itu. Karena kalau misalkan ada suatu goa yang gelap, maka kalau retak-retak itu mulai muncul terkikis oleh air, maka akan muncullah cahaya sedikit demi sedikit. Ya, karena ada guncangan daripada goa tersebut. Goncangan sedikit, sehingga menimbulkan keretakan, dan pada saat retak ada celah, maka cahaya akan masuk. Sedikit terang. Semakin ada goncangan lagi, retakan itu akan semakin membuka, maka terangnya akan semakin besar. Goncangan itu semakin besar lagi, maka terjadilah lubang besar dan cahaya itu akan besar masuknya dan akan terang benderang. Mudah-mudahan kasus ini akan terang benderang seiring dengan adanya retak-retak kecil daripada Kang Yoris. Mudah-mudahan bisa terbuka semua, masuk cahaya ke dalam dan menjadi terang benderang. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.